Ribuan warga di Desa Kertamulia pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, rela berdesakan berjam-jam untuk mencairkan bantuan langsung tunai minyak goreng. Antrean panjang terjadi karena warga tidak sabar ingin segera mendapatkan uang bantuan. Petugas keamanan sempat kewalahan karena warga yang tidak sabar. Padahal pihak desa sudah mengatur jam pencairan dana, namun warga datang serempak memenuhi kantor desa. Bagi warga yang lanjut usia, pihak desa memprioritaskan dan langsung mendapatkan uang bantuan. Tak hanya itu, ratusan warga yang akan mencairkan bantuan belum divaksin diharuskan menjalani vaksinasi sebagai syarat pencairan. Sebuah rumah yang dijadikan usaha konveksi di Jalan Murai, Cengkareng Barat, Jakarta Barat terbakar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar serta sumber air yang jauh membuat api susah dipadamkan. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat 45 menit kemudian dengan mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut petugas, dugaan awal penyebab kebakaran dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran karena saat kejadian rumah sedang kosong, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota mengamankan 4 pria pelaku pencabulan. Hubungan antara korban dan 3 pelaku adalah teman main. Sebelum diperkosa, korban terlebih dahulu dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri. Mirisnya, satu pelaku lainnya adalah ayah dari salah satu pelaku. Saat diperiksa, awalnya pelaku bernama DA, 46 tahun, memergoki bahwa anaknya bersama teman-temannya tengah memperkosa teman wanitanya. Selaku orang tua yang seharusnya melarang dan melaporkan kejadian ini, justru dirinya turut serta memperkosa korban. Akibat perbuatan para pelaku, kini korban hamil 7 bulan. Hingga saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan unit PPA di Makopolres Tasikmalaya Kota. Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam pidana paling lama 9 tahun. Kapal penangkap ikan KM Angke Jaya 2 terbakar di perairan Teluk Jakarta. 10 awak kapal diselamatkan oleh KRI Teguh Umar 385 yang sedang berpatroli. 10 ABK ini dievakuasi ke KRI Teguh Umar 385 setelah sebelumnya berenang meninggalkan kapal KM Angke Jaya 2 yang sudah 80% terbakar. ABK yang berhasil diselamatkan kemudian dipindahkan ke kapal ikan lainnya KM Blessing 03 yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Hingga kini, penyebab kebakaran kapal serta kerugian masih diselidiki oleh pihak berwenang. Lapfor Polda Jawa Timur mengumumkan hasil sementara olah TKP kebakaran Tunjungan Plaza, Surabaya. Hasil sementara ditemukan titik awal api muncul dari teras bioskop yang berada di lantai 10. Olah tempat kejadian perkara yang dilakukan tim Lapfor Polda Jawa Timur pasca kebakaran Tunjungan Surabaya Rabu sore lalu telah selesai dilakukan. Olah TKP dilakukan pada Kamis sore sejak pukul 8 pagi hingga 3 sore di lantai 11, 10, lantai 5, dan 4. Berdasarkan hasil sementara ditemukan titik api awal muncul dari teras gedung bioskop di lantai 10. Lapfor juga mengumpulkan barang bukti dari TKP, diantaranya abu kebakaran, kabel listrik, dan bola lampu yang pecah. Antara temuan kita di lapangan, temuan barang bukti, keterangan saksi, dan gambar gedung teknis punya dari Tunjungan Plaza. Sehingga kita sampai ini belum bisa menyampaikan penyebabnya apa, karena masih dalam kita proses pemeriksaan laboratorium. Mudah-mudahan dalam 3-4 hari ke depan kita sudah dapat menyampaikan hasilnya. Tunjungan Plaza Surabaya terbakar pada Rabu sore sekitar pukul 17.30. Kebakaran ini membuat seluruh pengunjung mal berhamburan keluar gedung. Petugas mengarahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pastikan pelaksanaan misa berlangsung aman, tim Gegana Polri gelar sterilisasi di Gereja Katedral. Pemeriksaan dilakukan di seluruh komplek gereja terbesar di Indonesia ini. Tim Gegana Polri menyisir seluruh bagian komplek Gereja Katedral Jakarta, mulai dari halaman, area parkir, serta bagian dalam gereja. Petugas menggunakan metal detektor untuk mengantisipasi gangguan saat misa Jumat Agung. Pengamanan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani saat menjalani rangkaian misa Paskah. Pengamanan hari ini, kegiatan Jumat Agung di Gereja Katedral, ya, buat personil mungkin hampir sama seperti tahun yang lalu. Kita kurang lebih ada 100 personil gabungan ya, baik itu dari Polri, ada rekan-rekan dari TNI, dari Satpol PP, ya. Karena hari ini ada kegiatan yang offline dan online. Misa Jumat Agung kali ini dilakukan secara online dan tatap muka. 100 personel gabungan TNI Polri juga telah disiagakan guna mengawal jalannya prosesi Misa Jumat Agung. Seperti apa prosesi Misa Jumat Agung? Kita langsung bergabung dengan reporter iNews Vicky Rian di Gereja Katedral Jakarta. Vicky, sejauh ini bagaimana suasana Misa Jumat Agung malam ini di sana? Ya, baik Anissa dan juga pemirsa, hingga malam ini memang pelaksanaan ibadat Jumat Agung ini masih berlangsung di Gereja Katedral Jakarta. Ini merupakan sesi ketiga pelaksanaan ibadah Jumat Agung yang digelar di Gereja Katedral. Karena memang diketahui hari ini ada 3 sesi yang dilakukan oleh pihak Gereja Katedral untuk melayani para jemaat untuk melaksanakan ibadat. Nah, di sesi ketiga ini memang pelaksanaan ibadat Jumat Agung sendiri ini dilakukan secara online maupun offline. Meski memang secara offline, namun protokol kesehatan ini dipastikan tetap dijaga dengan ketat. Tidak semua jemaat memang bisa hadir langsung di Gereja Katedral ini, namun mereka yang telah mendaftar secara online dan mereka yang telah mendapatkan vaksinasi minimal hingga dosis kedua ini yang diperbolehkan untuk hadir dan melaksanakan ibadat langsung di Gereja Katedral Jakarta ini. Dan kapasitas pun ini juga dibatasi maksimal 75% dan atau sekitar 1.105 jemaat yang memang hadir langsung di Gereja Katedral. Dan memang pelaksanaan Jumat Agung tahun ini rasanya memang begitu berbeda, Anissa dan juga pemirsa, karena memang ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, di mana umat muslim ini juga menjalankan ibadah di Masjid Istiqlal, karena memang diketahui lokasi Gereja Katedral yang berhadapan langsung dengan Masjid Istiqlal ini memunculkan suasana yang begitu indah. Jika Anda berada di lokasi kami mengabarkan saat ini, Anissa, ini Anda akan dapat merasakan begitu indahnya toleransi antar umat beragama yang memang cukup tinggi. Di Gereja Katedral, para jemaat ini begitu hikmat menjalankan ibadah Jumat Agung, namun di sisi lain umat muslim ini di Masjid Istiqlal, tadi kami sempat ke sana juga, ini mereka tengah berbuka puasa bersama dan nantinya ini akan siap-siap melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah. Dan suasana seperti ini memang yang rasanya ini perlu dijaga guna memastikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini dapat terus dijaga. Anissa. Baik, terima kasih Vicky Rian melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, antisipasi ketatnya pengawasan dan kepadatan kendaraan, sejumlah warga memilih mudik lebih awal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.